Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bakal share salah satu resep bolen pisang ekonomis tanpa menggunakan korsvet. Dan resep ini sangat recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan atau sebagai cemilan ringan di rumah saja. Untuk satu resep bisa menghasilkan 18 pieces dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan apa aja bahannya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja di sini aku bakal bikin bahan A. Untuk bahannya ada 160 gram tepung terigu dan 120 gram margarin. Nah, kedua bahan ini bakal aku campur sampai menjadi satu. Untuk tepungnya aku menggunakan tepung terigu protein tinggi. Dan untuk margarinnya aku menggunakan Blue Band Cook and Cookie. Nah, setelah sudah tercampur semua seperti ini, langsung aja ini bakal aku simpan dalam plastik. Nah, kalau sudah tertata kayak gini, bakal aku simpan juga dalam freezer selama 15 menit. Selagi nunggu bahan A disimpan dalam freezer, aku di sini bikin bahan B-nya. Untuk bahan-bahannya bakal aku simpan di deskripsi box. Nah, ini juga aku menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Sudah, semuanya sudah masuk dalam wadah, langsung aja kita campur. Pastikan tangan yang kalian gunakan sudah bersih ya. Ini bakal dicampur dan kalau sudah tercampur kayak gini, langsung aja disimpan dalam plastik seperti bahan A. Dan ini akan aku simpan di dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. Nah, selagi menunggu bahan A dan bahan B-nya disimpan dalam freezer, ini aku sudah menyiapkan untuk isiannya. Nah, isiannya ini aku menggunakan pisang yang sudah aku goreng dengan margarin dan juga ada di sisi yang sudah aku cacah. Oke, ini sudah 15 menit, kita ambil bahan A. Untuk bahan A-nya ini akan aku bagi-bagi menjadi 18 bagian sama rata. Nah, jika untuk dijual, aku sarankan untuk ditimbang ya, biar beratnya sama dan ukurannya juga serasi. Setelah ditimbang sama rata, langsung aja adonan ini bakal aku ratakan atau aku bulatkan seperti ini ya. Bulatkan sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, ini aku simpan di dalam mangkok. Selanjutnya akan aku tutupin dengan plastik biar permukaannya tidak kering. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita berarah ke bahan B-nya. Untuk bahan B-nya ini aku juga baginya menggunakan scraper dan aku bagi menjadi 18 bagian sama rata. Jangan lupa ditimbang biar adonannya serasi ya. Setelah selesai ditimbang sama rata sebanyak 18 pieces, ini bakal aku bulatkan sama dengan adonan A yang sebelumnya. Setelah dibulatkan, langsung aja aku simpan ke dalam mangkok ya. Dan aku tutupin dengan plastik biar permukaannya tidak kering. Nah, ini adalah step yang pertama. Kita ambil bahan B dan kemudian dipipihkan. Lalu masukkan bahan A, kemudian gulung. Selanjutnya bahan A dan bahan B ini dilindas dengan menggunakan rolling pin lagi. Jangan terlalu ditekan ya, karena kalau terlalu ditekan nanti isian atau bahan A-nya bakal keluar. Nah, selanjutnya lipat seperti yang ada di video. Kita simpan. Kemudian kita lanjutkan untuk adonan selanjutnya. Caranya sama, kita pipihkan terlebih dahulu bahan B-nya dengan menggunakan rolling pin. Lalu masukkan atau kita gulung bahan A di dalam bahan B-nya.
Oke, sudah seperti ini. Langsung kita gilas. Cara gilasnya tidak perlu ditekan terlalu dalam ya. Nah, setelah pipih seperti ini, langsung aja kita lipat ke dalam. Cara ngelipatnya bisa ditonton dalam video. Oke, ini kita lapisan yang kedua. Jadi semuanya tadi udah selesai, kita istirahatkan. Lalu kita ambil adonan yang pertama kali kita gilas tadi ya. Jadi intinya disesuaikan dengan urutan masing-masing. Kalau digilas yang pertama, di urutan yang kedua ini juga kita ambil yang pertama. Kita ulangi sekali lagi cara pemipihannya seperti di lapisan yang pertama. Nah, untuk cara ngelipatnya juga sama ya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita beralih ke lapisan yang ketiga. Seperti yang kedua tadi, kita ambil adonan sesuai dengan urutan pengerjaannya. Dan untuk lapisan yang ketiga ini bakal aku isi dengan fillingnya atau dengan isian pisang dan coklat. Nah, ini untuk pemipihannya aku nggak terlalu ditekan banget, dan ini aku sama ratakan, jadi diputar-putar biar luasnya itu sama. Kemudian masukkan pisang dan juga coklat batang. Teman-teman juga bisa menggunakan isian apa aja, bisa selai, bisa juga keju. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya adonan ini kita lipat seperti amplop kotak seperti ini ya. Dan ini sudah selesai. Lanjut kita selesaikan sampai semua bahannya terbentuk. Ingat, untuk pemipihan ini tidak perlu menggunakan tenaga dalam, cukup kita pipihkan secara halus, tidak perlu ditekan. Nah, ini ya. Kita masukkan untuk pisang dan coklatnya, lalu dilipat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, seperti ini. Jika teman-teman kepengen lapisannya lebih banyak, untuk penggilingannya bisa diulangi sampai 4 atau 5 kali ya. Kalau aku ini cukup 3 kali aja. Nah, udah selesai, tinggal kita siapkan bahan olesan. Ini ada kuning telur dan juga ada 1 sendok makan SKM. Selanjutnya, bahan olesan ini bakal aku oleskan ke atas permukaan bolen yang mau di oven. Bahan olesan ini juga bisa digantikan dengan kuning telur serta campuran madu ya. Untuk takarannya sama, 1 kuning telur dan juga 1 sendok makan SKM atau juga bisa menggunakan madu. Nah, untuk toppingnya ini aku menggunakan keju serut dan juga ada mesis. Jika teman-teman menggunakan topping yang lain juga boleh, intinya bebas, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai, ini bisa langsung kita oven. Sebelumnya oven ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit di suhu 180 derajat, api atas bawah. Setelah adonannya masuk, kita setting waktunya selama 50 menit di suhu dan api yang sama. Nah, setelah kurang lebih 50 menit, langsung aja bakal aku keluarkan. Untuk bolennya ini sudah matang sempurna. Jika waktunya kurang, untuk oven itu bisa berbeda-beda. Setiap oven panasnya juga bisa berbeda. Kalau di sini aku menggunakan Kirin, waktunya cukup 50 menit aja. Untuk hasilnya ini sangat berlayer, layernya cukup lumayan banyak banget dan atasnya ini crunchy. Tapi untuk layernya sangat lembut, tidak keras sama sekali, serta untuk isiannya sangat lumer. Nah, ini sangat recommended banget untuk kalian coba. Kalau sudah nyobain, jangan lupa
tag aku di Instagram @nanamajiden ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.